Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnama Tina, Prodi Hukum Ekonomi Syariah S5A, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Saat ini saya akan menjelaskan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Kita masuk pada pembahasan. Konsep dasar asuransi syariah, sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qada dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya, Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Dalam Al-Quran Surah Yunus 43-49, Allah menggambarkan tentang usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Secara ringkas, ayat ini bercerita tentang pertanyaan Raja Mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf, di mana Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau berbuah serta 7 tangkai yang merah mengering dan tidak berbuah. Nabi Yusuf sebagaimana diceritakan dalam surah Yusuf, dalam hal ini menjawab supaya raja dan rakyatnya bertanam 7 tahun dan hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang disimpan untuk menghadapi masa sulit tersebut, kecuali sedikit apa yang disimpan. Sangat jelas dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan kondisi yang buruk. Ayat di atas sangat jelas bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dengan dalam mekanisme asuransi. Kedua, prinsip dasar asuransi syariah. Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada, insurable interest, atau kepentingan yang dipertanggungkan. Anda dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan ini kemungkinan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan Anda. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi. Utmost good faith atau kejujuran sempurna yang dimaksudkan adalah bahwa Anda berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dengan teliti mengenai segala fakta yang penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini pun menjelaskan resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujui kontrak tersebut, lalu pada saat perpanjangan kontrak asuransi, dan pada saat terjadi perubahan kontrak pada asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu. Indemnity atau indemnitas. Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian, Anda tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang Anda derita. Contoh, harga pasar kendaraan sebesar 100 juta rupiah, diasuransikan sebesar 100 juta rupiah. Bila terjadi musibah sehingga kendaraan tersebut hilang dan harga pasar kendaraan saat itu 100 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Jika 125 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar nilai yang diasuransikan, yaitu 100 juta rupiah.
Jika 75 juta rupiah, maka Anda ganti rugi sebesar harga pasar, yaitu 75 juta rupiah. Rusak akibat kecelakaan, maka biaya perbaikan, penggantian suku cadang, ongkos kerja bengkel, seluruhnya akan menjadi tanggung jawab kami sehingga maksimum sebesar 100 juta rupiah. Beberapa cara pembayaran ganti rugi yang berlaku, yaitu yang pertama, pembayaran dengan uang tunai, atau perbaikan, atau penggantian, atau pemulihan kembali. Subrogasi. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka kami, setelah memberikan ganti rugi kepada Anda, akan menggantikan kedudukan Anda dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Kontribusi. Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan, asuransi. Namun, bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku pada kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila kami telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak Anda, maka berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan atau secara bersama-sama menutup asuransi harta milik Anda. Untuk membayar kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya, contoh, Anda mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggal seharga 100 juta rupiah kepada pihak ketiga perusahaan. Kita masuk pada tujuan asuransi. 1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga atau waktu dan biaya. Yang ketiga, pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Yang keempat, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Dan yang kelima, sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi syariah, asuransi jiwa. Yang keenam, menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi atau bekerja. Kita masuk pada pro dan kontra asuransi modern. Karena dirasa sudah melenceng jauh dari prinsip awal tentang asuransi mutual, banyak pihak dari kalangan muslim yang merasa keberatan dengan praktek asuransi modern. Kontrak asuransi ditolak oleh ulama atau kalangan terpelajar Islam dengan berbagai alasan, antara lain yang pertama, asuransi modern merupakan kontrak perjudian. Yang ini kedua, asuransi hanyalah pertaruhan. Yang ketiga, asuransi bersifat tidak pasti. Yang keempat, asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Tuhan. Dan yang kelima, dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal. Dan yang keenam, perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat berharga berbunga. Dalam hal asuransi jiwa, si peserta asuransi atas kematiannya berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkannya, yang merupakan riba. Dan yang ketujuh, seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba yang hukumnya haram. Jadi, karena berbagai alasan itulah para ulama dengan tegas menyatakan perang terhadap praktek asuransi modern. Para tokoh yang termasuk kontra asuransi modern antara lain
Said Sabiq, Abdullah Al-Qalqi, Yusuf Kardawi, dan Muhammad Baqi Al-Muhdi. Di tengah derasnya hujatan terhadap praktik asuransi modern, ternyata ada beberapa ulama yang justru mendukung pelaksanaan asuransi modern. Para ulama yang pro terhadap asuransi modern tersebut berpendapat asuransi bukan perjudian, juga bukan pertaruhan, karena didasarkan pada mutualitas atau kebersamaan dari kerjasama. Perjudian adalah suatu permainan keberuntungan dan karenanya merusak masyarakat. Asuransi adalah suatu anugerah bagi umat manusia karena ia melindungi mereka dari bahaya yang mengancam jiwa dan harta mereka dan memberikan keuntungan bagi perdagangan dan industri. 2. Ketidakpastian dalam transaksi dilarang dalam Islam karena menyebabkan perselisihan. Jelas dari ucapan Nabi SAW bahwa kontrak penjualan dilarang bila penjual tidak sanggup mengarahkan barang yang dijanjikan kepada pembeli karena sifatnya yang tidak tentu. Kontrak asuransi adalah salah satu ganti rugi sesuai dengan hukum Islam karena telah diketahui jumlah hartanya. Yang ketiga, asuransi jiwa bukan alat untuk menolak kekuasaan Tuhan atau menggantikan kehendaknya, karena asuransi ini tidak menjamin suatu peristiwa yang tidak terjadi, tapi sebaliknya mengganti kerugian kepada peserta asuransi terhadap akibat-akibat dari suatu peristiwa atau resiko yang sudah ditentukan. Gerakan kooperatiflah yang mengurangi kerugian akibat peristiwa tertentu, dan itu didukung oleh ayat Al-Quran. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Keberatan mengenai tidak tentunya asuransi jiwa dalam arti bahwa peserta asuransi tidak mengetahui beberapa banyak jumlah cicilan yang dibayarnya sampai kematiannya adalah tidak beralasan. Yang kelima, keberatan mengenai riba dalam asuransi tak berguna sebab asuransi membolehkan peserta asuransi tidak menerima lebih dari yang telah dibayarnya. Tokoh yang setuju dalam asuransi modern antara lain Abdullah Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Begitulah seiring dengan perjalanan waktu, perdebatan antara kaum pro dan kontra asuransi terus berkembang. Di tengah perdebatan sengit tersebut, kemudian muncul kaum yang moderat dalam arti mereka tidak langsung menolak asuransi modern, namun juga tidak langsung membenarkan. Kaum ini berpendapat bahwa asuransi kendaraan untuk perbaikannya tidak dilarang, namun asuransi jiwa adalah semacam perjudian karena tidak ada pembenaran bagi seorang yang memberikan hanya sebagian dari suatu jumlah untuk berhak mendapat seluruhnya jika ia meninggal riba. 2. Sistem asuransi adalah haram jika dilandaskan pada riba. Yang ketiga, asuransi dalam segala jenisnya adalah contoh kerjasama dalam berguna bagi masyarakat. Berdasarkan pandangan dari golongan ketiga inilah, kemudian muncul pendapat bahwa asuransi sosial diperbolehkan, akan tetapi asuransi komersial adalah haram hukumnya. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdul Zahra. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli, tolong-menolong, di mana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli, jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah atau premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan dengan sembarang sektor dengan sistem bunga. Dan yang ketiga, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah atau untuk mengelolanya, sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Demikian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.